Ya, sebelumnya unjuk rasa hari ketiga menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap yang digelar di depan Gedung Kejaksaan Agung diwarnai kericuhan. Ya, tidak hanya menuntut Febri ditangkap, massa juga meminta agar penanganan kasus dilimpahkan ke KPK. Unjuk rasa hari ketiga di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu sore diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat petugas kepolisian berupaya menghalangi massa aksi dari jaringan intelektual hukum nasional melakukan pembakaran ban dan poster. Kericuhan meluas hingga sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi yang berjaga. Kericuhan akhirnya mereda setelah pihak kepolisian dan perwakilan demonstran berhasil meredam emosi massa. Dalam aksi unjuk rasa yang diawali long march dan penutupan ruas jalan ini, massa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tidak diketahui keberadaannya. Agar tidak ada keberpihakan, massa juga menuntut agar penanganan kasus dilimpahkan dari Kejagung ke KPK. Serta penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional. Seruan aksi menuntut ditangkapnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir sejak penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febri diambil alih dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya 2 hari beruntun, Gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Sehari sebelumnya, yakni pada Senin sore, aksi unjuk rasa mahasiswa di Kejagung berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung, namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Untuk pemadam kebakaran Bondowoso, malam ini ada kebakaran di SDN 1 Cindogo. Peristiwa kebakaran hebat terjadi dalam area lingkungan Sekolah Dasar Negeri 01 Cindogo, Bondowoso, Jawa Timur. Api menghanguskan 2 bangunan yang berdempetan hingga ludes tak tersisa. Pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api lantaran angin yang cukup kencang membuat api kian membesar. Setelah 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Meski tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di Jalan Akses Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Kuatnya tiupan angin membuat api merambat dengan cepat dan membuat panik warga sekitar. Kobaran api tersebut melahap pepohonan dan rumputan kering di area Tanian Lahjeng atau pemukiman rumah adat suku Madura yang terletak di sisi barat Jalan Akses Suramadu. Tugas pemadam yang tiba di lokasi dibantu warga pun harus berjibaku untuk memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari keterangan warga, kebakaran diduga akibat pembakaran liar tanpa pengawasan. Tugas damkar pun mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap pembakaran sampah saat musim kemarau untuk mencegah hal serupa kembali terjadi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan kebakaran kapal milik Basarnas di galangan kapal Muara Baru, Jakarta Utara. Selamat
Selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNewsroom Pagi. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo. Dan saya Nata Arman menemani Anda pada pagi hari ini. Dan kami pun akan membahas seputar berbagai informasi yang update, terutama yang sempat menjadi perbincangan masyarakat dan juga publik ini terkait dengan penembakan yang dilakukan oleh KKB ya. Ya, itu terhadap tadi warga sekali Nata sipil. ya, dan Betul. hingga kini polisi masih memburu para pelaku yang diduga merupakan anggota OPM. Ya, semoga saja kasus ini bisa ditangani dengan serius, kemudian juga pihak polisi bisa menangkap dan juga menghukum Dan sebenar-benarnya kita harap pelaku. kondisi di wilayah timur atau perbatasan Indonesia bisa semakin aman ya Nata ya. Dan tentunya kita akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan juga tentunya secara eksklusif. Dan sebagai pembuka iNewsroom Pagi kali ini kami memiliki informasi. Presiden Prabowo Subianto ingatkan para perwira TNI Polri selalu utamakan pengabdian kepada masyarakat Indonesia. Ya, hal tersebut disampaikan saat ia memimpin upacara prasetya perwira TNI Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo melantik 1.177 perwira remaja di Istana Merdeka Rabu pagi. Prabowo berharap sinergitas dan soliditas TNI Polri bisa terus terjaga. Presiden berpesan pada para perwira remaja untuk menjaga loyalitas dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menghindari korupsi. Selain itu, Prabowo juga menekankan para perwira untuk mengabdi selalu pada rakyat dan jadi pelindung, pengayom, dan pembela rakyat. Ingatlah selalu, saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat. Gajimu dari rakyat. Mengabdi selalu untuk rakyat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pembela rakyat. Sementara itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa masyarakat sejatinya tidak menuntut kesempurnaan dari perwira TNI Polri. Namun rakyat menuntut para perwira TNI Polri untuk jujur, berani, adil, dan hadir saat dibutuhkan. Terkait hal itu, Prabowo meminta seluruh perwira menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tidak mengecewakan harapan rakyat. Pemirsa, Ketua Badan Gizi Nasional Nanik S. Deang mundur dari jabatannya. Ya, Nanik beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Ketua Badan Gizi Nasional Nani S. Deang menyatakan mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Nani disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataan tersebut, Nani mundur atas alasan kesehatan. Nani akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa Nani menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk menggantikan Nani sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN digelar pada Rabu sore. Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Sebelumnya Nani S. Deang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Sejak menjabat, Nani menjadi sorotan terutama setelah menghentikan sementara ekspansi dapur MPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ex-Wamentan Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik S. Deang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Ya, Sudaryono dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana.
Kepala BGN yang baru Sudaryono mengaku dihubungi langsung melalui telepon oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terkait tugas barunya menggantikan Nanik Esdeyang. Sudaryono mengaku akan menjalankan tugasnya secara transparan dan tidak boleh ada pengelolaan MBG secara sembunyi-sembunyi. Setiap anggaran yang dikeluarkan untuk program MBG harus sesuai dengan tujuan program. Sudaryono meminta masyarakat melaporkan jika ada yang mencatut namanya untuk kepentingan tertentu. Hari pertama menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono tancap gas. Sudaryono memimpin rapat perdana dan evaluasi berbagai program kerja Badan Gizi Nasional. Sudaryono diketahui telah mengikuti proses perumusan program MBG sejak awal, sehingga dinilai memahami konsep dan teknis pelaksanaan program prioritas pemerintah. Saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Ya, Sudaryono ditunjuk menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985. Sebelumnya ia mengawali karirnya pada tahun 2014 sebagai Corporate Secretary Nusantara Energy. Pada tahun 2019, ia juga menjabat CEO PT Nusantara Telematic System. Di tahun 2020, ia dipercaya menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Pharma. Di tahun yang sama, ia juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Selanjutnya, tahun 2025, karir Sudaryono sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Selain menjadi Wakil Menteri, Sudaryono juga aktif di sejumlah organisasi. Ia merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani HKTI, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia TMI, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI, Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya PAPERA. Diketahui Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional karena pengalamannya, di mana pengalaman Sudaryono sebagai Wamentan berkaitan dengan gizi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom Pagi. Pemirsa, aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung berlangsung hingga Rabu malam. Ya, dalam aksinya pengunjuk rasa membangun tenda dan membakar ban. Kelompok pengunjuk rasa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung hingga Rabu malam. Seperti aksi sebelumnya, pengunjuk rasa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tak diketahui keberadaannya. Sejumlah massa aksi bahkan terlihat mendirikan tenda di tengah jalan yang berada di depan Gedung Kejagung. Tak hanya membangun tenda, mereka juga membakar sejumlah barang sebagai bentuk protes. Para pengunjuk rasa mengancam jika Febri tidak segera ditahan, mereka akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Ya, keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.
Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Ya, penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak jaksa selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kubu Roy Suryo membantah tudingan yang menyebut pihaknya sengaja untuk mengajukan pra-peradilan berjilid-jilid untuk menunda sidang pokok perkara kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, kini Roy Suryo tengah mengajukan pra-peradilan jilid 3 atas ganti rugi imbas penahanan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menanggapi tuduhan bahwa pihaknya sengaja menunda-nunda pokok perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Refli menepis tudingan seusai sidang pra-peradilan ketiga kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menjelaskan pra-peradilan merupakan hak yang dimiliki pihaknya. Menurutnya ada kebolehan mengajukan pra-peradilan kembali selama poin permohonan berbeda dan tidak mengulangi poin yang sama. Kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menilai kubu Roy Suryo sengaja mengulur-ulur waktu dengan mengajukan gugatan pra-peradilan berjilid-jilid.
Ia menilai langkah itu hanya membuang waktu karena gugatan tersebut membuat sidang pokok perkara tak kunjung digelar. Pertimbangan hakim ini cukup keras ya, kalau buat saya ini cukup keras sampai menyimpulkan bahwa ditujukan untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara dan merupakan upaya yang tidak menghormati atau menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Buat saya ini pertimbangan yang cukup keras dari Hakim PN Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi para pihak, termasuk dalam mengajukan upaya pra ketiga. Sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan kubu Roy Suryo atas ganti kerugian imbas penahanan Polda Metro Jaya ditunda hingga pekan depan karena pihak kejaksaan tak menghadiri persidangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pakar hukum pidana Erdianto Effendi menyebut Roy Suryo bisa dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dalam kasus dugaan fitnah ijazah, terlepas ijazah tersebut asli atau palsu. Namun Roy bisa lolos dari jerat pidana jika bisa membuktikan bahwa tindakannya tersebut demi kepentingan umum. Yang jadi persoalan sebetulnya bukan masalah palsu atau tidak palsu dulu, itu yang nomor 2 sebetulnya. Yang pertama itu sebenarnya adalah terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi banyak orang yang Sebentar. Kalau pencemaran nama baik ya nggak bisa ditentukan kalau tidak ada palsu atau tidak palsu. Ya tunggu dulu. Oke, gimana maksud logikanya? Jadi gini, yang dilaporkan atau diadukan oleh Pak Jokowi adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Oke. Kalau dari dalam ijazah. pencemaran nama baik itu pasal 310 KUHP lama dan pasal 433 KUHP baru. Ini menyatakan bahwa barang siapa atau setiap orang menuduhkan orang melakukan sesuatu dengan maksud untuk diketahui umum. Jadi yang dicela di situ adalah mengumumkan sesuatu yang dituduhkan itu. Misalnya saya dituduh selingkuh. Walaupun benar saya selingkuh, tapi ketika orang itu tidak punya hak, dia tidak punya kepentingan untuk menuding selingkuh. Menuding saya selingkuh, bukan menuding, mengumumkan kepada publik. Oke. Jadi letak ketercelaannya itu adalah termasuk pencemaran nama baik. Ya itu pencemaran nama baik. Oh, jadi gini. Oke, saya ngerti. Ya. Jadi apakah ijazahnya asli atau palsu? Katakanlah memang benar asli. Ya? Benar palsu. Katakanlah memang benar palsu. Ya, lalu Mas Roy teriak-teriak soal palsu. Ya. Tapi Mas Roy nggak punya kepentingan untuk meneriakkan bahwa itu palsu, maka itu masuk pencemaran nama baik. Iya. Oke. Nah itu, itu palsu ijazahnya mau ngapain lah? Tunggu dulu Mas Roy. 99,9%. Saya 3 jam nunggu Mas Roy. Oke. Jadi sekali lagi ini menarik ya. Kalau memang ijazahnya benar palsu, lalu Mas Roy menuding, Mas Roy dan kawan-kawan ya, menuding palsu, tapi tidak punya kepentingan apapun, maka itu masuk pasal pencemaran nama baik. Menurut Anda dan ancaman pidananya hanya 9 bulan. Tapi tenang dulu Mas Roy. Ada pasal 310 ayat 3 yang menyatakan bahwa kalau tuduhan itu, pengumuman itu dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri, nah itu dianggap bukan penghinaan. Anda kembali di iNewsroom pagi, pemirsa. Akibat korsleting listrik, sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, ludes terbakar. Ya, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Inilah video amatir yang terekam saat kobaran api melanda sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian toko kue. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Meski api sempat membesar, namun petugas berhasil memadamkan api kurang dari 1 jam dengan menurunkan 8 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal milik Basarnas terbakar di galangan kapal Muara Baru, Jakarta Utara. 14 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Bakaran hebat melanda KM SAR Ramawijaya, kapal milik Basarnas di kawasan Muara Baru. Suara ledakan beberapa kali terdengar dalam kapal diiringi kobaran api. Kebakaran, San.
14 unit mobil dan 70 personel damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Berdasarkan informasi, hingga kini proses pemadaman masih berlangsung. Sementara penyebab kebakaran belum diketahui. Ya pemirsa, kebakaran hutan bergerak cepat melanda Prancis Selatan. Kobaran api yang dipicu kondisi kering ekstrim memaksa ratusan warga mengungsi. Ya, sementara hampir 1.000 petugas berjuang untuk menahan laju si jago merah. Kebakaran hutan melanda Departemen Var di Prancis Selatan. Kobaran api memaksa hampir 400 warga meninggalkan rumah mereka demi menyelamatkan diri. Rekaman video pada Rabu memperlihatkan bahwa armada pemadam kebakaran berdatangan ke lokasi saat kepulan asap hitam membumbung tinggi dan menyelimuti langit di atas perbukitan. Bahkan hingga saat ini setidaknya ada 2.550 hektar lahan telah terbakar. Otoritas memastikan belum ada korban jiwa dalam insiden ini. Amerika Serikat menggempur Iran pada hari ke-11 yang menargetkan fasilitas militer Iran. Operasi yang diumumkan oleh CENTCOM, serangan tersebut menyasar hanggar pesawat, gudang drone, fasilitas maritim, serta infrastruktur logistik militer Iran. Menurut CENTCOM, operasi tersebut bertujuan mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Selain itu, CENTCOM mengklaim Iran telah menyerang 30 kapal dagang yang melintasi jalur pelayaran internasional dalam 3 bulan terakhir. Sementara sistem pertahanan udara Iran di wilayah Teheran kembali diaktifkan untuk merespon deteksi target musuh seperti drone atau objek yang mencurigai mendekati ibu kota. Aktivasi ini kerap dipicu oleh eskalasi ketegangan regional akibat serangan udara Amerika Serikat.